Coba minta anak-anak untuk dihidupkan kameranya dulu sebentar. Anu meeting kok. Karo cah IPS 12 IPS. Halo. Silakan di depan dulu. Kameranya ada 1, 2, 3. Ya, yang lain, ya semuanya dulu. Sambil mengenali wajah-wajah. Saya kan belum pernah ngajar kamu ya. Kelas 12 IPS. Nah, yang lain, ini walaupun hanya berapa nih? Kalau tidak salah 20, 21. Semuanya dihidupkan dulu anak-anak. Masih kurang berapa nih? 4 yang belum device. Ayo lagi. Tuh, 2, 3, 4. Oke. Ya, berapapun pesertanya ada lumayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 20 lah. Kurang. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama anak sekalian, marilah kita panjatkan dan ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena karunia-Nya sehingga pada pagi yang cerah ini insya Allah kita mulai kegiatan pembelajaran di Anda di kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Muntoro Nadi. Ucap syukur juga perlu kita sampaikan dikarenakan sampai dengan saat ini keluarga kita, teman-teman kita, Bapak Ibu guru kita semua dalam keadaan sehat. Meski keadaannya sekarang ini dalam keadaan seperti ini anak-anak. Berikutnya kami sampaikan tadi di awal kamu sudah lihat ya videonya. Halo, salah satu nyaut, mic-nya dibuka. Sudah, Pak. Oh ya, terdengar juga audionya? Terdengar. Alhamdulillah. Jadi itu hanya menunggu waktu sambil mungkin ada manfaat bagi anak-anak. Silahkan nanti dipedomani karena saya putar 1,5 kali. Ya insya Allah nanti bisa untuk referensi Anda bagaimana cara kita untuk belajar. Nah, sementara boleh ditutup dulu kameranya daripada nanti kuotanya terlalu memakan gitu ya. Itu anak-anak. Kemudian yang ketiga perlu kami sampaikan bahwasanya dalam rangka ini perlu saya sampaikan karena ini pesan dari sekolah menindaklanjuti dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Ini seperti dan sudah kami sampaikan bahwasanya berdasarkan PPKM darurat Provinsi Jawa Tengah dan itu berlaku juga untuk Jawa Bali anak-anak sekalian. Itu ada aturan-aturan, ada prosedur-prosedur. Nah, ini kalau tidak karena terpaksa silakan Anda menahan diri di rumah. Menahan diri di rumah untuk tidak melaksanakan aktivitas di luar. Artinya apa? Kita masih mempercayai. Silakan Anda masih mempercayai bahwasanya pandemi ini memang belum berakhir sehingga perlu diadakan tindakan itu. Kita sebagai masyarakat sebaiknya taat aja, tidak usah macam-macam. Maka pesan dari sekolah, anak-anak sekalian beserta keluarga, insya Allah nanti menjadi teladan bagi masyarakat, menjadi contoh untuk masyarakat sekitar kamu, sehingga nanti dalam kesehariannya kamu dapat menerapkan hidup sesuai dengan aturan-aturan pada PPKM darurat Provinsi Jawa Tengah, juga di Jawa dan Bali. Itu kami maksudkan supaya
utamanya kita bisa, ini memang tujuannya untuk minimal mengurangi perkembangan pandemi yang sedemikian hebat. Kita tahu Jawa Tengah progresnya sudah masuk urutan berapa. Di Jawa Tengah pun Wonogiri itu kalau tidak salah di urutan ketiga atau keempat tentang pandemi COVID-19 ini anak-anak. Itu ya perlu kami sampaikan. Jadi silakan nanti menjadi contoh masyarakat kalau keluar ya pakai masker itu. Kan kadang-kadang di masyarakat kita justru kalau kita pakai masker malah diketawain, tidak apa-apa, itu udah biarin, ini kita contohnya. Kemudian ke kegiatan belajar mengajar. Nanti mungkin saya dalam menyampaikan ini bisa tidak usah terlalu lama, nanti banyak diskusinya sehingga nanti kita bisa akan mendapatkan kesepakatan. Insya Allah Anda sudah kelas 12 nanti segera, anak itu cepat sekali anak-anak. Jadi kelas 12 ini Juli masuk, nanti habis Desember itu sudah persiapan ujian. Jadi silakan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya gitu anak-anak ya. Saya ulangi, dalam kegiatan belajar mengajar seperti kemarin disampaikan di edaran, ini khusus untuk minggu ini praktis belum kita laksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, saat ini anak-anak sekalian kelas 12 IPS dengan saya di jadwal ini mensimulasikan, walaupun tulisannya mensimulasikan LZS ya, Learning Zone of Semangun. Jadi nanti mulai saat ini hampir sama dengan GC, hampir sama dengan Microsoft Teams. Mungkin kemarin kalau kita lihat itu muatannya agak berat, itu kemungkinan saya tanya pada adminnya dikarenakan mungkin dari servernya sana masih maintenance atau perbaikan. Jadi mudah-mudahan nanti mulai besok Senin depan tanggal 19 itu kita sudah dapat melaksanakan dengan baik. Nah, anak-anak, jadi yang kami maksud adalah nanti insya Allah nanti sistem pembelajaran semua mata pelajaran untuk seluruh kelas 10, 11, dan 12 itu kita kelola menggunakan LZS itu semata-mata supaya nanti efisien. Utamanya besok pada saat kita melaksanakan penilaian, baik mungkin ulangan harian atau penilaian tengah semester, akhir semester, atau juga nanti pada PAT akhir tahun, terutama juga nanti ujian, itu kita gunakan untuk instrumen atau perangkat atau alat untuk menilai pada Anda. Jadi kalau kemarin kalau melalui Google Form itu tidak ada ABC-nya, nanti Anda ada kelebihan di sini. Nanti yang ngaruh pada kemudahan sistem dalam kita melaksanakan penilaian. Itu tentang kegiatan belajar yang akan kita simulasikan pada hari ini. Sebelum kita menuju ke situ anak-anak, nanti perlu saya sampaikan bahwasanya ini walaupun besok hari Kamis itu nanti kita laksanakan sosialisasi kurikulum, boleh kami sampaikan khusus untuk Anda, ini nanti untuk matematika umum, istilahnya matematika wajib atau matematika umum yang mampu nanti saya seminggu itu ketemunya 1 kali, kemudian 2 jam, itu nanti KKM seluruh mata pelajaran ya anak-anak ya. KKM seluruh mata pelajaran kita adalah 70. Kita tentukan 70 berdasarkan kesepakatan dengan Bapak Ibu guru, juga berdasarkan rata-rata dari kriteria ketuntasan minimal dari Bapak Ibu guru setiap mata pelajaran, setiap tingkat. Nah, itu kita menghasilkan angka 70. Perlu kami sampaikan maknanya apa, maksudnya apa, KKM 70 itu nanti anak-anak atau ini jika dalam suatu penilaian, baik itu tugas, baik itu ulangan, baik itu penilaian lain, jika belum mencapai kriteria ketuntasan 70 anak-anak nilainya, itu nanti wajib melaksanakan remedial.
Remedial itu ngulangi. Nah, bagi anak-anak yang sudah tuntas, sudah baik nilainya, sekolah memberikan kemudian memberikan fasilitas pada Anda untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan kalian. Anda bisa berdiskusi dengan guru untuk mendalami, istilahnya pengayaan bagi Anda itu kami akan memfasilitasi masing-masing guru mata pelajaran. Gitu anak-anak tentang KKM. Dan nanti setelah ini kita akan menuju ke kelas. Mungkin kalau saya membuka nanti agak istilahnya perlu apa itu? Perlu waktu, nanti silahkan dipedomani. Kita akan menuju kelas kita. Nanti yang Anda sudah saya coba saya minta salah satu di antara Anda menghidupkan mic atau tidak hanya satu, boleh beberapa orang. Apakah Anda sudah aktivasi akun LZS-nya? Saya ulangi pertanyaan. Apakah Anda sudah mengaktifkan akun LZS yang pembelajaran yang mau kita gunakan anak-anak? Sudah belum? Halo. Sudah, Pak. Sudah bisa ya? Ampun. Sudah bisa masuknya sudah bisa itu. Ya, alhamdulillah itu jadi ngasih watuk sapa hati-hati anak-anak ya. Ngasih watuk. Gitu jadi sudah bisa, berarti nanti kita sudah bisa lihat nanti seperti apa posisinya, seperti apa keadaan kelas itu. Nah, yang akan kami simulasikan itu keadaan di kelas kami. Jadi nanti mungkin ada sedikit perbedaan antara view daripada ruang kelas itu punya anak-anak. Yang perlu kami sampaikan, ini memang kita Bapak Ibu guru juga baru sinkronisasi istilahnya antara satu dengan yang lain berdiskusi supaya nanti akan mendapatkan hasil. Berdasarkan kesepakatan anak-anak, gini, jadi nanti pada awal-awal pembelajaran itu nanti sistem pembelajaran yang kita gunakan di learning zone itu ini utamanya, perhatikan, utamanya saya katakan utamanya, nanti bisa yang lain, utamanya digunakan untuk mengunggah materi Bapak Ibu guru, kemudian juga untuk melaksanakan penilaian Bapak Ibu guru. Artinya apa? Setelah dicoba, kemarin jika di LZS itu kita laksanakan Vicon bersama beberapa orang, nah itu ternyata tidak efektif karena akan sangat terganggu, bukan sinyalnya tapi akan sangat terganggu antara satu dengan yang lain. Intinya untuk misalkan itu Vicon itu Bapak Ibu guru lebih baik menggunakan fasilitas yang lain, menggunakan Zoom atau menggunakan Teams seperti ini. Toh bisa kita atur-atur, meskipun kita tidak punya kelas di tim, nanti Anda bisa masuk lewat tamu atau lewat guest saja. Dan saya ulangi, pembelajaran tidak harus Vicon. Nanti mungkin lebih efektif dengan menggunakan WhatsApp. Nanti saya juga nanti. Namun demikian, sekolah menuntut bahwasanya pada saat pembelajaran, ini mungkin kami sampaikan besok hari Kamis juga. Pada saat pembelajaran itu ada interaksi dua arah antara Bapak Ibu guru dengan Anda. Apapun medianya, itu nanti tidak bisa Bapak Ibu guru meninggalkan Anda dalam posisi jam pelajaran. Saya juga mungkin nanti Vicon-nya tidak usah kerep-kerep, mengingat menimbang banyak nomor HP Anda yang baru. Kemudian nanti kalau mau dapat jatah kuota dari Kemendikbud, nanti kan kita mau harus daftar lagi. Ngaten ya anak-anak ya, yang kami sampaikan. Gitu anak-anak, ini saya mau share screen lagi. Kemudian nanti silahkan diperhatikan apa itu LZS dari tampilan saya untuk kelas matematika IPS. Jadi nanti kita ketemu, saya pasti bertemu muka dengan Anda khusus satu kelas 12 IPS. Nah, untuk kelas 12 IPA, dua kelas digabung jadi satu. Prinsip demikian anak-anak, pembelajaran terbuka, jangan takut bertanya pada guru, jangan takut mendapatkan nilai jelek. Kami sangat menghargai upaya Anda, begitu seperti kemarin kami sampaikan bahwasanya
upaya kita, saya minta Anda supaya bisa naik kelas semua. Alhamdulillah dengan rapat yang keras, ya tidak keras sih ya, yang dapat seperti itu, yang terpaksa menugaskan Anda dan lain-lain, itu akhirnya anak-anak kelas 12 IPS kita perlu ucap syukur bisa naik 100%. Kemudian harapannya nanti Anda tinggal kurang dari 8 bulan mungkin ya, 8 bulan atau berapa, nanti Anda akan mendapatkan ijazah SMA, akan mendapatkan predikat Anda lulusan sekolah menengah atas. Itu luar biasa, anak-anak bisa untuk bekal Anda. Apalagi Anda yang berkeinginan untuk sekolah lebih tinggi, itu silahkan nanti dipedomani lagi. Begitu anak-anak, saya akan mulai ya. Saya akan mulai membuka LZS saya. Tuh, nggak usah pakai ini. Ini saya mau buka yang LZS. Mungkin kalau servernya coba. Sudah terlihat ya anak-anak ya? Halo? Halo anak-anak, salah satu buka mic. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Ya, pelan-pelan. Sudah. Ini saya login punya saya. Halo? Iya. Nah, saya masuk. Masih lancar lihat anak-anak? Halo? Masih Pak. Oke. Gini anak-anak, saya punya 3 kelas ini. Jadi tampilan saya nanti mungkin di Anda banyak kelas ya, karena memang ada 15 mata pelajaran. Ini kelas saya, ini untuk yang Anda yang saya tunjukkan ini terlihat ini. Kursor saya terlihat ya. Ya. Terlihat Pak. Oke, ini yang untuk kelas kita. Saya mengajar Anda di kelas 12 IPS. Nanti saya juga mengajar di kelas 11 MIPA 1. Di samping itu 2 kelas saya gabung. Ini kelas 12 Matematika, 12 MIPA. Itu 2 kelas digabung jadi 1. Nah, kemudian gitu anak-anak, ini kalau saya ingin ngecek di kelas kalian, ini kan tiga-tiganya sudah terlihat di sini. Nah, saya kalau pengen ngecek kelas kalian, aktivitas kalian, saya ingin mengupload atau istilahnya mau membagikan materi pada Anda, itu nanti saya akan masuk di sini yang sebelah kursusku ini. Kita di kelas 12 IPS ini saya klik gitu, kita tunggu. Nah, alhamdulillah cepat nih anak-anak. Nah, ini kita sudah masuk di kelas Anda. Di kelas ini saya baru membuat keterangan tentang kelas kita. Ini tentang kelas kita saya tulis di sini. Kemudian daftar hadir. Daftar hadirnya sudah saya tulis. Nanti bisa mencoba, kebetulan jamnya pas ini, meskipun nanti tidak kita hitung ya. Sebenarnya sudah saya jadwalkan anak-anak, pas jamnya ini sudah jadwalkan. Nanti kalau mau mencoba absen silahkan. Absen saya belum saya bijak ke admin sambil menguji. Nanti coba Anda absen bisa apa enggak gitu. Oke. Nah, ini akan saya sampaikan satu persatu. Saat ini saya sudah mengunggah 3 kali di kelas 12 IPS. Saya sudah membuat deskripsi tentang kelas kita. Nanti ada keterangan di situ anak-anak. Anda bisa klik juga di situ. Bahkan bisa untuk diskusi karena ini ada tanda chat-nya. Ya kan, ini di sebelah kiri ini. Kemudian nanti daftar hadir pasti itu di bawah ini kan, ini kontennya, ini kepala konten, kemudian di bawahnya itu daftar hadir. Di bawah daftar hadir nanti ada beberapa bab. Nah, ini baru saya tulis yang akan kita pelajari, bab 1. Nanti bab 2, bab 3 dan seterusnya. Saya mulai dari yang atas, kalau nanti Bapak Ibu guru juga keterangannya yang sama berkali-kali, silahkan. Kan ada 3 kali pertemuan untuk yang simulasi learning zone of Semangun, ya kalimatnya bagus sekali. Itu gagasan dari Bapak Iksan, ya, manajemen atau admin itu.
Tadi saya sampai di tentang kelas kita, kelas ini. Kalau saya klik, nanti juga Anda mestinya juga bisa ngeklik di situ. Nanti ada keterangan-keterangan. Nunggu dulu ya. Ternyata ya. Nah, ini di deskripsi tentang kelas. Ini di kelas ini nanti saya bisa memposting banyak kali. Nah, deskripsi kelas dan seterusnya mungkin. Tapi di deskripsi kelas ini kalau saya klik nanti ada di situ tampilannya. Nah, ini anak-anak, ini saya deskripsikan keadaan kita, keadaan kelas kita, rencana-rencana kelas kita yang akan kita laksanakan. Ini boleh saya bacakan pelan-pelan. Mudah-mudahan masih terlihat. Ini tentang kelas tadi, kelas 12 IPS untuk mata pelajaran matematika. Itu kelas ini digunakan untuk kegiatan pembelajaran matematika wajib atau matematika umum untuk ya maksudnya bisa diedit juga kelas 12 IPS. Nah, ini ada keterangan kompetensi dasarnya, topik yang akan kita pelajari di kelas 12 itu hanya topiknya sedikit anak-anak walaupun materinya panjang-panjang. Itu yang pertama yang sudah saya posting tadi, ini bisa kalau diklik seperti ini. Kalau belum tidak, ngoten nggih, gitu. Yang pertama dimensi 3 tentang ruang. Coba bayangkan kubus, balok, kemudian limas, prisma, nanti akan kita pelajari itu. Nah, yang kita pelajari khusus untuk menghitung jarak pada dimensi 3. Kemudian nanti setelah selesai pada bab atau kompetensi dasar ini, kita nanti mempelajari statistika, min, median, modus, di SMP sudah, di kelas 10-11 mungkin sudah juga. Kemudian kaidah pencacahan, kemudian teori peluang atau probabilitas. Nah, pembagian KD berdasarkan semester anak-anak untuk mengantisipasi, itu saya bacakan pembagian KD untuk semester gasal, coba diperhatikan. Untuk yang semester gasal nanti kita bahas 3 kompetensi dasar atau 3 topik atau 3 bab. Dan semester genap akan dipelajari kompetensi dasar 4, hanya 1 kompetensi dasar. Harapannya nanti dalam rangka persiapan ujian nanti kita bisa melaksanakan dengan baik. Nah, ini ketentuannya, penilaiannya, sistem penilaiannya, ini saya tulis, kamu nanti bisa baca. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum SMA Negeri 1 Kuntulan Nadi, tahun pelajaran ini terdiri dari penilaian harian atau ulangan harian sebutannya. Kemudian kita masih meyakini penilaian tengah semester itu penting, meskipun sekolah di kanan kiri Anda mungkin ada yang tidak melaksanakan penilaian tengah semester, itu tetap kita laksanakan. Kemudian nanti pada akhir semester gasal ada penilaian akhir semester. Kemudian pada pertengahan di semester 2 nanti ada penilaian akhir semester. Ini PAT anak-anak, ini keliru, penilaian akhir tahun. Nanti dan ujian sekolah setelah Anda nanti sudah mendekati di penghujung kelas 12. Di samping nanti pada saat kegiatan belajar mengajar mungkin ada 2 jenis tugas. Istilahnya ada tugas struktur dan KMTT, kegiatan mandiri tak struktur. Ini nanti penjelasannya belakangan aja. Nah, kemudian pelaksanaannya ini harus real kita laksanakan. Penilaian harian, ulangan harian itu untuk semester gasal, saya ulangi, semester gasal nanti paling banyak 3 kali penilaian. Jadi kalau kita pas ada 3 bab, ada 3 kali penilaian. Sedangkan untuk semester genap khusus kelas 12 itu minimal 1 kali penilaian. Ini tergantung Bapak Ibu guru nanti yang mengajar Anda sesuai mata pelajarannya masing-masing. Kemudian penilaian berupa PTS, PAS, PAT dan ujian sekolah dilaksanakan sesuai kalender akademik, menyesuaikan regulasi. Biasanya kita merancang di kalender Kaldik, kemudian ada ketentuan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan sebagai instansi di atas kita harus nurut. Jadi itu sesuai dengan Kaldik atau
menyesuaikan regulasi dari negara, dari pemerintah, dari dinas. Kemudian tugas nanti anak-anak kita perlu kesepakatan, tugas di antara tugas-tugas kita nanti yang kita nilai bisa diakumulasikan, saya ulangi, yang kita nilai atau kita akumulasikan jika lebih dari 4 penilaian, itu kita memasukkannya sesuai dengan jumlah babnya, jumlah topiknya, jumlah KD-nya. Itu anak-anak. Itu kemudian di samping tugas-tugas kuis mungkin pada saat kita pembelajaran dan lain-lain pada proses pembelajaran. Nah, penilaian sikap instrumen ditentukan pada saat proses pembelajaran. Kemudian KKM, keterangannya tadi saya ulang, tadi sudah sampaikan di depan, KKM kita adalah 70. Artinya demikian, kalau ada penilaian Anda mendapatkan nilai kurang dari 70, Anda berhak melaksanakan remediasi. Itu hak Anda harus menuntut, saya harus menentukan. Jadi kedua belah pihak progres untuk melaksanakan harus diperbaiki. Kemudian jika anak-anak punya istilahnya kemampuan yang lebih, bisa bereksplorasi melalui Bapak Ibu guru, dapat menambah pengetahuan melalui pengayaan. Itu tentang yang pertama saya sampaikan deskripsi kelas. Berikutnya setelah deskripsi nanti absensi anak-anak, kita lihat di sini. Nah, kehadiran anak-anak masih tampak terlihat anak-anak? Halo, salah satu. Terlihat, Pak. Oke, lancar nggih? Alhamdulillah. Lancar saya. Boten. Iya, sing boten ora apa-apa ya anak-anak ya, bagian lancar enggak apa-apa. Ini saya record, tenang aja, nanti bisa saya posting hasilnya. Yang apalagi yang tidak yang belum bisa mengikuti, kita sadar itu alhamdulillah ini banyak, mungkin lebih dari 20 tadi saya lihat. Nah, di dalam daftar hadir anak-anak nanti pasti bisa kita pantau. Jadi saya bisa memantau kehadiran dan bisa direkam juga. Ini daftar hadirnya. Daftar hadir, kehadiran kursus. Coba deskripsi tipe semua. Nah, ini. Nah, setelah kita hitung, ini nanti ada yang saya del karena ada yang setelah kita reka ulang. Ya, reka ulang itu maksudnya tadi kita bertemu setiap hari Selasa pukul 7.30 sampai dengan saya tulis 10 AM 10 siang karena pertimbangan saya Anda bisa absen mulai jam 7.30, sebenarnya kita sampai jam 9.30 ya anak-anak. Itu karena ada 1,5 jam saya beri kelonggaran 30 menit. Jadi nanti saat Anda absen itu nanti mulai dari 7.30 sampai dengan 10 itu. Nah, kemudian nanti di sela-sela antara 13 Juli 2021 nanti silakan Anda mencoba absen ya anak-anak ya setelah ini ya. Ini sampai dengan akhir bulan November itu ada 20 pertemuan anak-anak, jadi ada 20. Tetapi di sela-sela itu kan ada acara PTS, kemudian ya PTS dan lain-lain. Itu nanti saya hapus pada saat itu, ini bisa saya hapus. Jadi pada saat itu Anda tidak usah absen. Nanti setelah ini saya akan lihat kalender akademik, kemudian akan saya hapus yang tidak perlu. Nah, untuk mengetahui reportnya, itu report itu Anda absennya ini saya lihat ini. Nah, lihat ini. Nanti akan tampak nih. Nah, ini Anda siapa ini? Yang pertama Akasha. Akasha masuk hari ini? Buka kalau masuk Ananda Akasha Rahma. Halo. Ini Ananda Alvina. Alvina masuk ya Mbak Alvina? Nah, itu nanti akan terekam. Iya, Pak. Oke, nah ini akan terekam gitu. Termasuk progres Anda nanti Anda itu masuk kelas berapa menit pun nanti terekam. Jadi terekam. Kowe tahu mlebu kelas apa ora, nanti tadi di bagian depan itu ada keterangan bahwasanya Anda masuk berapa kali itu.
Nggih. Nanti untuk kehadirannya demikian anak-anak. Meskipun ini saya tulis tapi bukan untuk meden-medeni. Sebenarnya gini, ini saya nilai. Jadi nanti akumulasi dari seluruh pertemuan, misalkan ada 15 atau 16 pertemuan, nanti nilainya maksimalnya diberi nilai 100. Nah, kalau hadir, ini akan nanti kok apa tahu saya hadir mengisi izin lah. Kalau Anda tidak masuk kelas mestinya izin, kemudian kalau sakit memang tidak pada saat itu Anda tidak ikut pembelajaran, walau saya ulangi pembelajaran tidak harus vikon, bisa lewat WA, saya memberikan instruksi, saya memberikan soal gitu bisa, tidak harus vikon karena memang Anda belum dapat itu ya, belum dapat kuota dan seterusnya. Kalau ada kuota nanti pasti saya ikut, pasti saya pastikan vikon gitu. Ini kalau hadir nilainya 2, kalau izin 1, kalau sakit ini sakitnya 1,5 anak, sakitnya malahan. Jadi izinnya 1 karena sakit itu tidak bisa ditinggalkan sakitnya. Okay? Kemudian kalau alfa 0. Nanti setelah dikumulatif kalau Anda masuk terus pasti nilainya 100 untuk absensi. Ini walaupun saya tuliskan sebagai penilaian, saya tidak begitu ya, mungkin tidak begitu, mungkin ya. Jadi tergantung nanti bagaimana. Gitu masalah absen anak-anak. Absen ini reportnya, ekspor itu bisa diekspor ke PDF dan seterusnya. Kemudian kita kembali ke yang terakhir tentang konten. Tentang konten kita, konten perbabnya. Nah, di konten ini kebetulan saya sudah mengunggah satu materi. Ini bisa lebih dari beberapa hal kita masukkan dalam konten di bab 1 dimensi 3 jarak dan ruang. Bisa bentuknya video, nanti termasuk tugas nanti bisa disisipkan di bawah bab 1 ini. Nah nanti kalau ada tugas Anda mengerjakan nanti bisa langsung masuk, bisa langsung saya nilai. Begitu anak-anak. Nah untuk Anda yang memakai PC atau laptop, sekali Anda mengklik untuk dimensi 3 ini tidak mendownload. Saya ulangi, kalau Anda ngeklik yang ini tidak mendownload. Tapi kalau yang memakai Android atau iPhone, nanti begitu Anda ngeklik seperti ini, nanti keadaannya akan mendownload. Nah, kalau saya seperti ini kan tidak mendownload nih anak. Ini langsung ke bagian daripada materi yang akan kita sampaikan. Ini ada halamannya ada berapa itu? 48. Tapi insya Allah ini sudah saya kurangi ukurannya tinggal 1,3 MB kalau tidak salah. Nah, nanti kalau kepingin Anda misalkan itu mempunyai yang ini, yang referensi ini itu bisa di print. Tapi saya sarankan tidak usah di print, dikelola di dalam HP saja atau nanti disimpan di memory card supaya tidak mengurangi muatan HP Anda, disimpan di card dan bisa Anda buka sak wayah-wayah. Karena apa? Kemarin menurut pertimbangan nanti insya Allah akan ada LKS insya Allah bagi anak-anak yang berkeinginan karena di LKS itu lebih lebih simpel. Ini dalam 1 KD saja anak-anak ini ada 48 halaman. Tapi dalam LKS itu 1 semester ya itu kan hanya terdiri dari sekian dan mudah dipelajari. Itu anak-anak insya Allah nanti akan ada. Coba kalau saya istilahnya saya boleh survei umpama LKS itu kira-kira bebannya Anda enggak ya? Halo, salah satu boleh mengeluarkan suaranya? Tidak, Pak. Tidak. Tidak ya? Mungkin, Mbak. Tidak ya, kan memudahkan juga itu. Anda kan walaupun sekolah gratis tapi ya dikit-dikit lah ya, biaya dikit-dikit enggak apa-apa. Kemudian di topik ini juga kelihatannya ada juga untuk progres Anda seperti saya katakan tadi bahwasanya Anda masuk di situ, masuk di materi itu berapa menit, berapa jam dan seterusnya bisa. Tapi yang paling banyak pasti Bapak guru atau Ibu guru karena mengelola kelas itu sudah dihitung. Ngerti nggih? Tuh.
Yang saya sampaikan secara umum seperti itu, nanti bisa didiskusikan kalau ada pertanyaan. Mungkin saya kembali dulu ke layar, anak-anak, kembali ke layar dulu. Kembali ke layar ya. Nah, itu yang kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan tentang satu dan lain hal, ini mumpung kita ketemu di awal pembelajaran, Anda kita bisa bertanya-tanya, terutama terkait dengan pembelajaran. Nanti mungkin ada kesesuaian, mungkin dari acara-acara Anda dan seterusnya. Silakan yang mau bertanya boleh. Sekarang gini anak-anak, Anda sudah kelas 3. Saya ulangi ya, Anda sudah kelas 3. Jadi nanti silahkan Anda mulai berani mengeksplor diri, berani bertanya, jangan takut gitu. Karena Bapak Ibu guru memfasilitasi. Kecuali kalau Bapak Ibu gurunya ora leh kok kudu seperti ini ya. Dan saya beri kesempatan untuk anak-anak untuk bertanya segala sesuatu di luar kelas, di luar dan seterusnya tentang sekolah SMA Negeri Kuntoro Nadi yang kita cintai ini. Silakan. Halo? Enggak ada, Pak, enggak ada. Alah, muklis. Mesti ada kowe gur ngomong ra enak. Gur kek rampung ngono ta, Kles kowe. Nggih. Oh, jangan nanti temennya dikasih kesempatan. Ini saya tahu potensial anak-anak 12 IPS, 12 IPS. Di ikon tadi saya tuliskan apa, anak? Matematika, ekonomi, bisnis ya. Di ikon grup kita. Nah, itu. Kalau pengen kaya masuk jurusan IPS, kalau pengen sukses dalam tanda petik dalam itu. Kalau yang besok ini kalau udah jadi generasi penerus, kamu tuh yang tukang nyuruh-nyuruhan anak IPA, tenang saja. Ya. Halo. Nggih, Pak, nggih. Oke, sebelum melanjutkan, ini saya minta semua kamera dibuka, mau saya rekam dulu. 3, 2, 1, silakan. Ayo anak-anak. Dibuka dulu, buka dulu. Iya. Iya, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Insya Allah jadi generasi penerus bangsa. Baru 4, 5. Ayo terus semuanya. 6, 7, 8, 9, 10. Ayo, semua dibuka. Sambil nyanyi boleh, sambil terus. Baru 9, baru 12. Yang lain dibuka semuanya. Ayo, anak. Buka lagi, ayo. Ini siapa ini? Ini kalau sudah saya apa? Saya sebentar. 3, 2, 1, cekrek. Nah, udah tutup lagi enggak apa-apa. Lagunya siapa le? Apa eram? Sing nyetel lagu TKI meneng wae malah. Saya tak simpannya dulu ya anak-anak. Kita tak carikan dulu tadi spesi. Dokumen D KPM D SPC khusus pembelajaran saya taruh di dua pertemuan 12 IPS save. Oke. Saya beri kesempatan, ayo lagi, sekali lagi bertanya anak-anak, ayo. Halo. Ketua kelas. Ketua kelas mana? Siapa ketua kelas? Halo ketua kelas, angkat ngomong. Ada, Pak. Andin, Kurang Pak seru. Andin. Andin Kurang Yuniarta. seru. Mana Andin? Saya, Pak. Oh, mahmu ngerti Andin rumahnya mana? Andin. Manggis, Temboro, Karangtengah. Oh iya. Udah dapat informasi ketuanya Andin, kemudian sekretarisnya siapa? Saya, Pak. Siapa? Bila. Dela. Oke. Kemudian bendara.
Saya, Pak. Oke, dan seksi-seksi yang lain silakan ditambah kekompakannya. Anak-anak kelas 12 IPS tetap sangat semangat belajar ya anak-anak ya. Siap. Oke, alhamdulillah. Ini kalau tidak ada pertanyaan, meskipun masih berapa ini? Masih setengah jam, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya sayang kalau Anda masa tidak ada pertanyaan sama sekali, tidak ada. Kamu tuh masa nggak punya gagasan sih ya, kan gitu kalimatnya. Iya kan? Usulan apa gitulah anak-anak. Apa pengen masuk, pengen apa gitu. Iya, Pak. Apa? Coba Mbak Andin punya gagasan apa sebagai ketua kelas? Ini ketua kelasnya Andin, MPK-nya anak-anak siapa MPK? MPK, Majelis Perwakilan Maya. Kelas. Siapa? Maya. Maya Maya masuk enggak? Indonesia. Maya Tune masuk enggak? Masuk, Pak. Oke, jadi silakan kalau ada sesuatu. Endang toh, Nduk. Muklis mana Muklis? Muklis trial udah masih ada gue ya. Oke. Enggak ada? Tidak ada anak-anak? Halo. Betul, Pak. Ya Pak, apa. Oke. Ini gini sebelum saya menutup anak-anak, ini mungkin Anda udah mendengar mak sering-sering enggak apa-apa. Sekolah kita terpaksa dengan tegas apa itu istilahnya mengeluarkan satu di antara anak-anak yang kita sayangi karena memang itu harus dilaksanakan oleh sekolah proseduralnya seperti itu. Ini intaran kita saja tidak masalah yang perlu saya sampaikan itu adalah suatu kealpaan bagi Anda juga merupakan pembelajaran. Jadi bahwasanya makanya tadi pada awal pembelajaran saya menyampaikan video itu supaya Anda istilahnya dapat belajar dari situ. Begitu berharganya waktu dan dalam keadaan seperti itu baru penyesalan akan Anda rasakan. Apakah Anda tahu maksud saya? Halo? Emang yang keluar siapa Pak? Yang dikeluarkan? Untuk wes berarti kowe kurang udah pokoknya yang penting tahu maksud saya ya. Enggak usah terlalu banyak saya eksplor nanti jelek nanti gitu. Intinya silakan gunakan waktu. Ngoten nggih. Engko karo kok kanca-kancamu ngerti kles ya. Ngoten nggih. Siap. Oke, gitu anak-anak. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan, tapi besok saya harapkan tetap ada pertanyaan. Pada saat pembelajaran mungkin kita tidak melaksanakan Vicon atau lewat grup WA saja atau dan yang lain nanti ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini memberikan manfaat. Saya menghargai semangat Anda dalam belajar karena terbukti pada pertemuan pertama ini sudah lebih 20 dari 32 peserta didik. Itu saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tetap semangat belajar, kemudian jaga nama baik alma mater, diingat-ingat waktu Anda tinggal sedikit, nanti silahkan sudah memulai merencanakan apa yang Anda laksanakan setelah kita nanti lulus dari SMA ini. Jangan khawatir yang langsung kerja nanti kita punya MOU dengan perusahaan-perusahaan. Yang mau kuliah tidak punya uang, jangan khawatir. Di antara karena tidak semuanya, di antara alumni kita banyak yang dapat menerima bidik misi dan banyak yang diterima di perguruan tinggi yang favorit. Informasi kalau yang belum tahu itu Mbak Gina Amalia itu kelas 12 MIPA itu diterima di perikanan Undip walaupun tidak dilakoni, tidak apa-apa. Kalau lewatnya SBMPTN itu ora dilakoni ora apa-apa. Si Mbak Gina itu sekarang dalam proses sudah tinggal tahap akhir masuk STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Sekolah Kedinasan. Jika nanti STIS kita doakan doa kita diterima.
mudah-mudahan diterima. Tapi jika memang tidak bisa lolos di STIS, Mbak Gina malah pengen yang PGSD veteran, walaupun bayar malah pengen kui, enggak apa-apa. Itu karena keinginan orang tua supaya masuk yang swasta saja. Kemudian Mbak Wanda itu diterima di Sastra Inggris UNS. Kemudian yang Mbak Dwi Kusuma itu diterima di ISIP Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Nah, progres anak-anak, kakak kelas Anda itu sudah dapat masuk perguruan tinggi seperti itu. Jadi nanti Anda kalau mau mengikuti silakan. Karena apa? Ini 2 tahun terakhir ada yang diterima di UNS. 2 tahun terakhir ada yang diterima di Untidar. Ini yang di UNES tidak ada, tapi 1 tahun yang lalu ada yang diterima di UNES. Itu perkaranya adalah karena memang pilihan. Anak-anak milihnya yang tinggi-tinggi. Nah, nanti setelah dianalisis dari pihak BP, kemudian kurikulum dan guru-guru yang lain, nanti isoi Anda diarahkan jangan terlalu tinggi ngambilnya. Meskipun yang lewat SBMPTN, jurusan dari Mbak Gina, Anda dan Mbak Wanda itu termasuk yang high itu tinggi levelnya, tinggi grade-nya. Itu saya kira perlu kami sampaikan. Gitu. Silakan di open mic-nya. Terakhir nanti akan kalau sudah tidak ada lagu ini dipateni sih. Kalau sudah tidak ada, silakan nanti istirahat dulu. Mungkin ada sesi 2. Hari ini hanya ada 2 sesi. Kemudian besok nanti hari Kamis kita nanti akan mengadakan Vikon bersama-sama, dipersiapkan sing kuotane mentak ya, enggak apa-apa. Itu dibanding orang tua Anda nyangon yang sekolahan ya saya kira lebih murah di rumah. Ya, itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Salam sehat. Salam untuk keluarga, jangan lupa selalu berbahagia. Kemudian silakan ikuti aturan PPKM, silakan menjadi tauladan bagi masyarakat. Gitu ya anak-anak ya. Silakan buka mic-nya semua ya. Mic-nya dibuka dulu. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan bisa live. Stop recording.